Halo, bertemu kembali dalam pembelajaran daring Matematika Wajib kelas 11 bersama saya, Pak Dharma. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi baru mengenai program linier. Dalam program linier, di dalamnya itu nanti akan kita membahas mengenai SPT-LDV dan daerah penyelesaian dari SPT-LDV. Nah, apa itu SPT-LDV dan bagaimana menggambar daerah penyelesaiannya, itu nanti akan kita bahas pada hari ini juga. Dalam program linier, yang perlu anak-anak ketahui, yaitu nanti lebih penting, yang terpenting, yaitu bagaimana anak-anak menerapkan program linier dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang bisnis, berwirausaha, yaitu mencari keuntungan, mencari kerugian, ya, keuntungan maksimal atau keuntungan maksimum. Itu yang akan kita bahas poin pentingnya, ya, supaya program linier ini bisa nanti anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika sudah menginjak atau terjun ke dunia kerja. Nah, bagaimana lebih lengkapnya? Tetap stay di video ini, jangan kemana-mana. Nah, seperti yang Pak katakan tadi di awal pertemuan, ya, poin penting dalam program linier adalah anak-anak mampu menerapkan konsep program linier ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang bisnis, berwirausaha, dan lain sebagainya. Ya, menghitung keuntungan maksimum, mungkin keuntungan minimum. Ya, kalian harus tahu kapan berapa untungnya, berapa ruginya dalam dunia bisnis atau dunia usaha, dunia wirausaha maksudnya, ya. Nah, ini gambaran atau mungkin sedikit contoh penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak lihat di layar. Anak-anak lihat di layar contoh penerapan program linier, atau disebut dengan apersepsi awal, ya, gambaran awal untuk materi program linier, di mana ada seorang Pak Wayan, ya. Pak Wayan seorang pedagang baju. Ia menjual baju dua jenis, ya. Yang pertama ada baju lengan panjang dan ada baju lengan pendek. Setiap hari ia mampu menjual 145 pieces baju atau 145 buah baju. Paling sedikit 25 baju lengan panjang, 25 baju lengan pendek dan 30 baju lengan panjang. Ia membeli baju lengan pendeknya dengan harga 40.000. Itu modal awal membeli satu buah baju lengan pendek seharga 40.000 dan dijual dengan harga 57.000. Nah, dia modalnya awalnya Pak Wayan membeli satu baju lengan pendek dengan harga 40.000, dijual kembali dengan harga 57.000, ya. Dan untuk baju lengan panjangnya Pak Wayan membeli dengan harga 45.000 dan dijual dengan harga 65.000. Nah, dari dua jenis baju itu, berapa keuntungan maksimum atau keuntungan maksimal yang diperoleh Pak Wayan per harinya, ya, dari penjualan dua jenis baju tersebut, yaitu baju lengan panjang dan baju lengan pendek. Nah, dari permasalahan ini, dari contoh penerapan program ini dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dihitung keuntungan maksimum sesuai dengan pertanyaan yang diminta dengan menggunakan konsep program linier, ya. Nah, ini gambaran awal. Ini nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya atau dua pertemuan berikutnya. Yang jelas hari ini kita akan membahas konsep dasar dari program linier, yaitu seperti yang Pak sampaikan tadi, ada SPT-LDV dan
menggambar daerah penyelesaian dari SPT-LDV. Ya. Untuk selanjutnya, nah, program linier adalah suatu materi yang kebanyakan membahas mengenai daerah penyelesaian. Ya, daerah penyelesaian itu adalah hasil akhir dari suatu pembahasan atau mungkin suatu penerapan materi. Ya, hasil akhirnya adalah berupa daerah penyelesaian. Nah, berbicara mengenai daerah penyelesaian, erat kaitannya dengan arsiran. Arsiran dalam suatu grafik. Ya. Nah, lebih lengkapnya kita akan bahas hari ini juga. Tapi sebelumnya, nah, program linier nanti subbab materinya, ya, submaterinya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu SPT-LDV, yang ini yang Pak sampaikan tadi. SPT-LDV itu adalah singkatan dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Disingkat SPT-LDV. Ya. Yang subbab yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan program linier. Salah satu contohnya yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, yaitu penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita sudah masuk ke materi. Untuk submateri yang pertama, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di kelas 10 ya ataupun di SMP kalian sudah dapat mengenai pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan itu ada 4 tanda. Mungkin anak-anak masih ingat pertidaksamaan itu ada apa saja? Mungkin anak-anak bisa mengingat kembali. Ya, pertidaksamaan itu tandanya ada 4. Yang pertama ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Ya, anak-anak bisa lihat di layar. Jika nanti anak-anak misalkan lupa dengan tanda pertidaksamaan atau keliru, bahkan kebalik, yang ini anak-anak bisa, apakah lebih dari ya? Jika anak-anak melihat di tanda pertidaksamaan di soal, apakah ini lebih dari atau kurang dari? Anak masih bingung misalkan ya, atau mungkin lupa saat mengerjakan soal. Nah, anak-anak bisa cukup isi garis di depannya. Ini misalkan ya, ini kan tandanya lebih dari sama dengan. Ya, jika anak nanti misalkan lupa saat mengerjakan soal, cukup isikan garis lurus di depannya, itu membentuk huruf B. Ya, huruf B identik dengan besar. Berarti tandanya ini adalah lebih besar atau lebih dari. Ya, untuk yang kebalikannya, anak-anak juga sama, letakkan garis di depannya, membentuk huruf K. Huruf K identik dengan kata kecil. Ya, berarti tanda ini adalah kurang dari atau lebih kecil dari. Ya, itu caranya mengingat biar anak-anak nanti saat mengerjakan soal tidak keliru dalam menentukan tanda pertidaksamaan. Oke. Kita lanjut. Nah, pertidaksamaan bentuk umumnya. Anak-anak bisa lihat di layar. Bentuk umum PT-LDV sebelum ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, anak-anak harus memahami dulu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel, anak-anak bisa lihat di layar. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY. Nah, nanti isi tanda. Apakah dia tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu tergantung kebutuhan yang diberikan di soal atau ketentuan yang diberikan di soal. Ya, bentuk umumnya adalah AX tambah BY tanda pertidaksamaan C. Di mana A ini adalah disebut dengan koefisien. X ini disebut dengan variabel, B ini disebut dengan koefisien juga ya, Y ini disebut dengan variabel, dan C ini disebut dengan konstanta. Ya, tidak perlu Pak jelaskan panjang lebar lagi mengenai
definisi dari bentuk umumnya, karena kita fokusnya poinnya mencari daerah penyelesaian. Ya. Di mana A, B, C elemen atau anggota bilangan Y. Oke. Selanjutnya, nah ini yang terpenting. Ini yang terpenting dalam menemukan atau menentukan daerah penyelesaian di SPT-LDV. Ya. Menentukan daerah penyelesaian atau disingkat dalam materi ini DP. DP kepanjangan dari DP itulah singkatan dari daerah penyelesaian. Ya, daerah penyelesaian dari PT-LDV dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini langkah-langkahnya. Untuk menentukan daerah penyelesaian ada 3 langkah. Ya, 3 langkah yang perlu anak-anak pahami dan perlu anak-anak ingat. Ya, 3 langkah ini yang pertama adalah menentukan titik potong. Ya, menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y. Ya. Di mana di sini untuk langkah pertama cari titik Y saat X sama dengan 0 dan titik X saat Y sama dengan 0. Nah, dalam langkah yang pertama, pada langkah yang pertama ini memerlukan bantuan tabel. Tabel titik potong. Ya, lebih lengkapnya nanti di contoh soal. Anak-anak harus mengetahui dulu langkah-langkahnya saja. Yang kedua yaitu pertama sudah, yaitu membuat tabel titik potong. Yang kedua adalah menggambar. Ya, menggambar grafiknya dari titik-titik yang sudah didapatkan dalam tabel titik potong. Yang kedua sudah. Yang terakhir yaitu mengarsir daerah penyelesaian dengan berpedoman pada grafik yang sudah dibuat. Ya, ini langkah-langkahnya, anak-anak bisa lihat di layar. Ya, lebih lengkapnya di contoh soal penerapannya ya, lebih jelas di sana. Nah, dalam yang perlu anak-anak ketahui dalam langkah yang ketiga yaitu ada uji titik dan cara cepat. Nanti ada 2 pilihan yang diberikan, apakah anak-anak menggunakan cara cepat atau menggunakan uji titik. Ya, nanti terserah kalian yang mana yang dirasa lebih gampang, lebih mudah dipahami, itu yang digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Sistem pertidaksamaan linier, pengertiannya, tadi kan Pak sampaikan, sebelum ke SPT-LDV, ada PT-LDV, pertidaksamaan linier, 2 variabel. Ya, SPT-LDV, pengertiannya adalah gabungan atau SPT-LDV itu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel adalah gabungan dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Gabungan tersebut terdiri dari 2 atau lebih pertidaksamaan linier 2 variabel. Anak-anak bisa lihat di definisi atau pengertian yang ada di layar, terdiri atas 2 atau lebih pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya. Oke, selanjutnya ada aturan menggambar garis pada grafik. Ya, berbicara mengenai daerah penyelesaian yang Pak sampaikan tadi, itu erat kaitannya dengan menggambar grafik. Nah, dalam menggambar grafik pertidaksamaan linier 2 variabel, itu ada aturan yang mengatur tentang bentuk garisnya. Nah, adapun aturannya tersebut, nah, anak bisa lihat di layar. Untuk aturan yang pertama, jika pertidaksamaan linier 2 variabel memiliki tanda ketidaksamaaan atau di soalnya tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari sama dengan atau dan kurang dari sama dengan. Anda bisa lihat poinnya adalah di tanda sama dengan di bawah ini. Ya, tanda dengan di bawahnya. Jika isi tanda sama dengan di bawahnya, maka grafik fungsinya dibuat dengan garis utuh. Nah, contoh garis utuh seperti itu, ya, seperti garis biasanya. Sedangkan untuk aturan yang kedua, jika
tanda pertidaksamaan, yaitu tidak isi sama dengan di bawahnya. Ya, seperti contohnya ini, tidak isi sama dengan. Maka garis pada grafiknya dibuat atau digambar putus-putus. Seperti contohnya ini. Ya, itu aturan dalam menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya ada cara cepat dalam menentukan daerah penyelesaian. Seperti yang Pak sampaikan di awal tadi, pada pembahasan tentang PT-LDV atau menggambar atau menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, itu ada 3 langkahnya, di mana langkah yang ketiga untuk menentukan daerah arsiran itu menggunakan 2 metode, yaitu uji titik dan cara cepat. Untuk cara cepatnya Pak jelaskan lebih awal. Nah, jika nanti anak-anak menemukan grafiknya bentuknya seperti ini, ya, ini bagian kanan, bagian kiri. Ini juga dia yang bentuk grafik yang pertama itu serong ke kanan, ya, lebih miring ke kanan. Yang bentuk grafik yang kedua itu miring ke kiri. Selanjutnya bentuk garisnya atau grafiknya horizontal, kanan kiri. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Dan bentuk garisnya adalah vertikal. Ini bagian kanan dan kiri. Nah, ini anak-anak perlu ketahui untuk bentuk grafik yang pertama, dia miringnya ke kanan. Yang ini bagian kanan dan di atasnya bagian kiri. Begitu sebaliknya, ini bagian kiri dan ini kanan. Untuk grafik yang bentuknya miring ke kiri. Nah, ini poin pentingnya. Penentuan cara cepat dalam menentukan arsiran di daerah penyelesaian itu tergantung tanda yang diberikan di soal. Jika tandanya dia lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka yang diarsir adalah bagian kanan atau bagian atas. Sesuai dengan bentuk grafik yang sudah terbentuk atau sudah kalian gambarkan dengan berpedoman pada tabel titik potong. Lebih lengkap nanti di contoh soal. Nah, perlu ketahui ini dulu. Ya, perlu kalian ingat dulu cara cepatnya. Bagaimana jika tandanya berkebalikan? Yaitu kurang dari sama dengan atau kurang dari. Maka yang diarsir adalah yang bagian atau daerah kiri atau bawah. Sesuai kembali dengan bentuk grafik yang sudah terbentuk. Ya. Tapi tentunya cara cepat ini ada syaratnya. Syarat penggunaan atau menggunakan cara cepat yaitu koefisien X-nya harus positif. Jika koefisien X-nya nanti anak-anak temui di soal itu bernilai negatif, ada tanda min di depan koefisiennya, maka anak-anak gambar dulu grafiknya. Setelah menggambar grafik, jangan mengalihkan dulu atau jadikan positif dulu. Tetap koefisien yang negatif, bentuk fungsi atau pertidaksamaan awalnya itu dibuat dulu sampai ketemu grafiknya. Ya, setelah ketemu grafiknya, baru di bagian akhir itu dijadikan koefisiennya biar jadi positif. Caranya adalah dikalikan dengan min 1. Ya, semua pertidaksamaan di ruas kiri dan ruas kanannya dikalikan min 1. Ya. Nah, ini kita masuk ke contoh soal. Contoh soal akan kita bahas. Yang pertama, contoh soal mengenai menentukan daerah penyelesaian pada PT-LDV, pertidaksamaan linear dua variabel. Yang satu pertidaksamaan dulu. Masalah contoh soal untuk sistemnya lebih dari 2 pertidaksamaan kita akan jelaskan selanjutnya nanti. Yang ini dulu, yang menentukan daerah penyelesaian tentang PT-LDV. Nah, ini soalnya. Tentukan daerah penyelesaian atau DP dari pertidaksamaan X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, ikuti langkah yang Bapak berikan tadi di awal. Langkah yang pertama,
tabel titik potong. Tentukan tabel titik potong. Sebelum membuat atau mengerjakan tabel titik potong, anak-anak mengganti dulu tanda pertidaksamaan. Ya, ini tandanya kan lebih dari sama dengan. Diganti dulu menggunakan atau menjadi sama dengan. Tanda pertidaksamaan, apapun bentuk tanda pertidaksamaannya, diubah ke dalam bentuk sama dengan dulu. Karena ini kita akan menggunakan dalam menentukan titik potong. Nah, ini tabelnya. Dalam membuat tabel titik potong, anak-anak buat tabel 3 kotak ke samping, 3 kotak ke bawah. Di mana kolom pertama itu ada X, Y, dan X, Y. Itu selalu. Dan yang lagi satu, ini 0, X-nya 0, dan Y-nya 0-nya di sini. Ya, itu selalu digunakan dalam pembuatan tabel titik potong. Ya. Nah, dari mana dapat 2? X-nya 0, Y-nya 2. Nah, pengerjaannya seperti ini. Saat X-nya 0, itu artinya apa? X di persamaan itu anak-anak ganti dengan 0. Diperoleh, ini fungsinya ya, atau persamaannya. X tambah 3Y sama dengan 6. X-nya diganti dengan 0, maka menjadi 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 0 tambah 3Y kan hasilnya 3Y. 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 2. Dari mana datangnya 2? 2 itu diperoleh dari 6 dibagi 3. 3-nya dipindah ruas ke kanan. Menjadi 6 bagi 3. Maka diperoleh 2. Ya, di sini kalian tuliskan 2, maka membentuk titik koordinat yaitu 0,2. Di sini sudah jelas koordinatnya X, Y. X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Selanjutnya, tadi X-nya yang 0. Sekarang Y-nya yang 0. Y-nya 0, maka kalian perlu ganti Y-nya dengan 0 di persamaan. Diperoleh seperti ini. X ditambah 3 kali 0, Y-nya kan tadi awalnya di sini Y awalnya. Maka diganti dengan 0 menjadi 3 kali 0 sama dengan 6. Berarti X ditambah 3 kali 0 adalah 0. X ditambah 0, maka hasilnya adalah X. X sama dengan 6. Maka diperoleh X adalah 6. X-nya 6, Y-nya 0, maka koordinatnya menjadi 6,0. Ya, sudah kita mendapatkan 2 titik koordinat, yaitu 0,2 dan 6,0. Jadi, grafik persamaan X ditambah 3Y sama dengan 6 ini melalui 2 titik, yaitu titik 0,2 dan 0,2 dan 6,0. Ya. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita sudah masuk ke langkah yang kedua, yaitu menggambar grafik fungsi atau grafik persamaan X ditambah 2Y, X ditambah 3Y sama dengan 6. Kalian buat dulu koordinat atau koordinat kartesius. Kalian buat dulu sumbu X-nya, kalian gambar sumbu X-nya. Kalian gambar sumbu, nah ini sumbu X kalian gambar, isikan skalanya. Sumbu Y kalian gambar, isikan skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai mungkin sampai 10 saja dibuat. Sumbu Y-nya skalanya juga dari negatif ya, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai 10 juga mungkin ya. Pada gambar ini Pak buat skalanya yang Y sampai 5, yang X sampai 8, yang X bagian negatifnya sampai min 1, Y bagian negatifnya sampai min 1 juga. Ya. Letakkan titik koordinat, 2 titik koordinat tadi yaitu 0,2 dan 6,0 pada diagram kartesius. Anak sudah pasti bisa menentukan. Ya, letak titik koordinatnya 0,2.
X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 2-nya berada pada sumbu Y. Anak-anak bisa lihat di sini. Nah, ini. Di sini letak titik 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti titiknya berada pada sumbu Y. Ini sumbu Y. Sumbu Y ya. Selanjutnya, 6,0. 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Berarti 6,0 titik X-nya 6 ini berada pada sumbu X. Ya. Sudah digambar grafiknya, seperti ini grafiknya. Ya, seperti ini grafiknya. Sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu menggambar atau mengarsir daerah penyelesaian. Sebelum mengarsir daerah penyelesaian, di langkah ketiga ada dua metode untuk mengarsir, yaitu titik uji dan cara cepat. Ya, kita uji titik atau titik uji. Ambil titik uji 0,0. Nah, mungkin anak-anak bertanya, kenapa harus mengambil titik uji 0,0? Apakah titik uji yang lainnya tidak boleh? Boleh saja. Ya, Pak jawab, boleh saja. Untuk titik uji ini, mengapa Pak ambil 0,0 atau Pak gunakan 0,0? Karena untuk mempermudah dalam perhitungan. Ya, kalau misalkan anak-anak mau mengambil 4,7 itu misalkan, ya, boleh saja 4,7, tapi anak-anak akan memerlukan waktu yang lebih banyak dalam menentukan atau menghitung untuk memasukkan kriteria dalam pengarsiran. Ya, makanya Pak ambil 0,0 karena untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah, di mana digunakan 0,0 ini? Nah, anak-anak lihat. Ambil titik uji 0,0 dan substitusi atau ganti atau mungkin masukkan ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan awal tadi adalah bentuknya X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, yang ini. Ya, diganti dengan 0,0 titik uji tadi. Ya. X-nya ganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 0. Maka diperoleh 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, dari sana apakah anak-anak bisa melihat di mana letak kekeliruannya? Ya, di mana letak kekeliruannya? Nah, sambil anak-anak berpikir, sambil anak-anak memahami, sambil anak-anak mencari di mana letak kekeliruannya, Pak ingin jelaskan titik 0,0 itu letaknya di sini. Ya, letaknya di sini di bagian kiri. Ya, bentuk grafik yang seperti kriteria cara cepat tadi. Ini letaknya bagian kiri dan ini bagian kanan. Ya, 0,0 ini letaknya di sini. Jika kriterianya ini menghasilkan hasil yang benar, sudah ketemu kekeliruannya? Kekeliruannya di sini. Di tanda pertidaksamaan. Apakah 0 lebih dari sama dengan 6? Apakah 0 lebih besar dari 6? Kan tidak. Nah, ini. Apakah 0 lebih besar sama dengan 6? Tentunya tidak. Berarti pernyataannya salah. Ya. Jika pernyataannya salah, yang seharusnya jika jawabannya di sini benar, misalkan di sini misalkan nanti 0-nya kurang dari sama dengan 6, kan hasilnya benar. Jika hasilnya di sini ketemu kriterianya benar, maka 0,0 ini harusnya diarsir. Ya, karena di sini pernyataannya salah, maka diarsirnya berlawanan. 0,0 itu yang bagian bawah grafik atau bagian kiri grafik tidak kena arsiran. Yang diarsir adalah berlawanan, yaitu bagian kanan atau bagian atas. Anda bisa lihat. Nah, ini. Ya, bagian yang diarsir adalah bagian atas. Dah. Anak-anak jika menggunakan cara cepat, ini sebelum lanjut ke contoh SPTV, jika menggunakan cara cepat sudah masuk ke kriteria tadi yang 4, ya, yang bagian gambar yang pertama, bentuk gambar yang kedua, bentuk gambar ketiga, dan bentuk gambar yang keempat. Ini termasuk bentuk gambar yang keberapa dari cara cepat yang awal tadi? Ya, ini termasuk ke
kriteria bentuk grafik yang kedua, yaitu bentuk grafiknya miring ke kiri. Ya, bentuk grafiknya miring ke kiri. Berarti miring ke kiri, ini bagian kiri, ini bagian kanan. Kalian lihat tanda apa tidak samanya. Tanda apa tidak samanya kan lebih dari sama dengan. Sesuai dengan kriteria cara cepat, X sudah positif, aman. Tanda apa tidak samanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Maka yang diarsir adalah daerah yang sebelah kanan. Yang ini. Ya, arsir adalah yang sebelah kanan. Itu cara cepatnya. Nah, cara cepat itu yang barusan Bapak jelaskan, itu jelas memerlukan waktu yang sangat singkat atau lebih cepat dibandingkan uji titik. Ya. Nah, itu contoh soal dan beserta arsirannya. Nah, anak bisa lihat arsirannya juga mengarah ke kanan atas grafiknya, ya. Untuk selanjutnya yaitu contoh tentang SPT-LDV, ya. Seperti Pak jelaskan tadi di definisi ataupun pengertian, SPT-LDV itu adalah gabungan dua atau lebih dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk di contoh soal yang akan Pak jelaskan, yaitu ada 4 pertidaksamaan, di mana pertidaksamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Pertidaksamaan yang kedua adalah x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8. Pertidaksamaan yang ketiga yaitu x lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan yang terakhir adalah y lebih dari sama dengan 0. Ya. Prinsipnya sama dengan menemukan atau menentukan daerah penyelesaian dalam pertidaksamaan linier dua variabel pada contoh sebelumnya. Ya, bedanya hanya kalian harus membuat penyelesaian atau tabel titik potong sebanyak 2 buah, ya, 2 tabel, dan juga grafiknya juga menjadi 2 garis di dalam satu bidang kartesius. Oke, kita bahas bersama-sama penyelesaiannya. Sesuai dengan langkah-langkahnya, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu tabel titik potong. Nah, tabel titik potongnya kalian buat 2. Nah, yang sebelah kiri layar kalian itu tabel untuk 3x tambah 2y sama dengan 12. Untuk sebelah kanannya adalah tabel titik potong untuk persamaan x tambah 2y sama dengan 8. Seperti contoh soal sebelumnya, kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan dulu. Ya, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini x, y, x, y ya. Saat x-nya 0, y-nya dapat 6. Ya, kalau kalian misalkan malas menghitung atau mungkin kalian menghabiskan banyak waktu untuk menghitung, untuk cara ini mengisi tabel, ya, saat x-nya 0 berapa sih y-nya? Ya, kalian bisa lihat 3x tambah 2y sama dengan 12 adalah persamaannya. Ya, jika x-nya 0, maka y-nya berapa? Kalian cukup ganti x-nya dengan 0 seperti contoh soal sebelumnya. Kalau x-nya 0 berarti kan x-nya hilang. Ini sudah hilang. Maka sisanya 2y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2. 12 ruas kanan dibagi 2 yang di sebelah kiri. Maka diperoleh y sama dengan 12 dibagi 2. Diperolehlah 6. Begitu juga berlaku untuk y sama dengan 0. Untuk y sama dengan 0, kalian hilangkan y-nya. Kita anggap y-nya sudah 0. Berarti sisanya 3x
sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 3. Ya, 12 dibagi 3 diperolehlah hasil 4. Ya, gitu caranya kalau kalian mau menemukan titik koordinat tanpa menghitung, karena mungkin menghabiskan banyak waktu. Ya, sehingga diperoleh dua titik koordinat yaitu 0,6 dan 4,0. Itu juga berlaku untuk X tambah 2Y sama dengan 8. X-nya 0, berarti X-nya hilang, maka menjadi 2Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 kan hasilnya 4. Begitu juga Y-nya 0. Y-nya 0 berarti Y-nya hilang. X sama dengan 8 langsung. Ya, sehingga diperoleh dua koordinat lagi yaitu 0,4 dan 8,0. Ya. Nanti di bidang koordinat kartesius kalian harus menggambar dua grafik atau dua garis. Garis yang pertama yaitu melalui titik 0,6 dan 4,0 untuk grafik fungsi 3x tambah 2y sama dengan 12. Untuk garis satu grafik yang kedua yaitu melalui 0,4 dan 8,0 yaitu grafik dari persamaan x tambah 2y sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu menggambar atau meletakkan koordinat-koordinat titik yang barusan kita peroleh ke dalam bidang kartesius. Nah, seperti apa langkah-langkah penyelesaiannya? Kita ikuti. Nah, ini sudah masuk ke langkah yang kedua. Untuk grafik persamaan 3x tambah 2y sama dengan 12, ini dia garisnya. Ya. Atau grafiknya melalui tadi pada slide sebelumnya yaitu melalui 0,6 dan 4,0. Selanjutnya untuk grafik persamaan x tambah 2y sama dengan 8, ini dia grafiknya yaitu melalui 0,4 dan 8,0. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah pengerjaan mengarsir daerah penyelesaian. Ya, kita gunakan grafik yang barusan kita gambar dalam bidang kartesius. Anak-anak bisa lihat, kita sepakati gunakan cara cepat. Ya, untuk grafik 3x tambah 2y sama dengan 12, ini bentuknya lebih cenderung serong atau miring ke kiri, sehingga di sini dia daerah kiri, ini kiri ya, ini kiri, nah ini kiri, ya ini sebelah kanan. Ya, agak sulit. Ini kanan, ini kiri. Dah. Untuk persamaan garis ataupun grafik dari persamaan 3x tambah 2y sama dengan 12. Udah, karena tanda ketidaksamaan di soalnya dia kurang dari sama dengan, berarti yang diarsir yang di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri garis. Nah, sebelah sana. Dah. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu x tambah 2y kurang dari sama dengan 8. Ini garisnya atau grafiknya ya. Yang sebelah ini sebelah kiri, ini sebelah kiri. Ya, ini sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Sebelah kanan agak sulit karena menggunakan mouse. Sebelah kanan ya. Lihat tanda pertidaksamaannya, yaitu tandanya kurang dari sama dengan. Karena dia tandanya kurang dari sama dengan, maka yang dihasil adalah yang di sebelah kiri juga. Kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga. Ya, kuncinya untuk pertidaksamaan yang ketiga dan keempat, kalian lihat ini pertidaksamaannya x lebih dari sama dengan 0. Kalau dia x lebih dari sama dengan 0,
kalian harus melihat atau berpatokan pada sumbu Y. Ya, lihat sumbu Y-nya. Kalau dia X lebih dari sama dengan 0, berarti dia diarsir di sebelah kanan sumbu Y. Kalau lebih dari. Kalau kurang dari sebelah kiri. Nih, lihat sumbu Y-nya. Di sumbu Y ya. Di sumbu Y. Nah, arsirnya berwarna kuning. Dia diarsir ke kanan. Karena tanda di sini adalah lebih dari sama dengan. Untuk yang pertidaksamaan terakhir, yaitu juga sama. Y lebih dari sama dengan 0. Kalau dia Y berkebalikan, kita lihat sumbu X. Ini sumbu X. Berarti ada dua daerah, yaitu sebelah atas dan sebelah bawah. Ya, karena dia tandanya lebih dari sama dengan, berarti dia arsir yang di sebelah atas sumbu X. Nih, hasilnya adalah biru. Ya, agak banyak daerah yang diarsir karena pertidaksamaannya ada 4. Jadi, untuk menentukan hasil akhir, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang paling banyak ada arsirannya. Ya, daerah penyelesaian dalam SPTLDV atau daerah penyelesaian dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ya, daerah yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memiliki arsiran paling banyak. Kita lihat di sini. Di sini nah, di sini ada dua arsiran, yaitu arsiran berwarna biru dan kuning. Daerah sini dua juga. Di sini dua, hijau dan kuning. Di sini 3, hijau, coklat dan kuning. Yang di sini juga 3, hijau, coklat dan biru. Di sini ada berapa? Ada 2, coklat dan biru. Di sini 1, ada biru saja. Di sini juga 1, kuning. Nah, sedangkan di tengah-tengah ini, ya, anak-anak bisa lihat di layar ada arsiran warna kuning, biru, hijau dan juga coklat. Jadi ada 4 arsiran di daerah yang dibatasi ini. Yang garis tebal berwarna hitam. Ya, jadi dapat disimpulkan ini adalah daerah penyelesaian atau DP. Ya. Untuk metode yang pertama, ya, kita gunakan sesuai dengan langkah-langkah dan arsiran dengan cara cepat. Ya, tapi kalian agak bingung pastinya. Ya, agak kesulitan dalam melihat daerah yang diarsir. Karena untuk mengarsir dengan metode seperti ini, anak-anak harus menggunakan arsiran yang arsirannya dibuat dengan menggunakan pensil warna ataupun pulpen berwarna yang warnanya lebih dari 2 atau mungkin sebanyak pertidaksamaan yang diberikan di soal. Ya. Untuk metode yang kedua, ini Pak ada sedikit istilahnya untuk mempermudah melihat daerah yang diarsir yang nantinya sebagai daerah penyelesaian. Nah, yang tadinya, nah ini tadi awalnya untuk grafik ini kan 3x tambah 2y sama dengan 12. Itu kan diarsirnya daerahnya ke bawah. Ya. Untuk melihat cara seperti ini, daerah yang diarsir adalah kebalikan dari cara yang tadi. Daerah yang diarsir atau daerah yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak mempunyai arsiran atau daerah yang tidak diarsir. Dan caranya adalah tadi awalnya 3x tambah 2y sama dengan 12. Itu 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 12 pertidaksamaannya. Itu kan seharusnya diarsir ke kiri. Nah, diarsirnya kan ke sini seharusnya tadi. Ya, kita arsir berlawanan. Jadinya arsirnya ke atas. Begitu juga berlaku untuk grafik yang lainnya. Yang x tambah 2y lebih dari sama dengan 8 tadi, diarsirnya kan ke bawah ke sini. Ya, kita arsir berlawanan ke atas. Nah, sama dengan tadi, x lebih dari sama dengan 0,
kita lihat patokannya adalah sumbu Y. Kalau tadi X lebih dari sama dengan 0 kan dihasil ke kanan. Kita hasil berlawanan ke kiri sekarang. Ya, hasil yang berwarna kuning. Ya. Begitu juga yang terakhir, Y lebih dari sama dengan 0 kan dihasilnya ke atas tadi. Ya, kita hasil berlawanan ke bawah. Jadi mana daerah yang tidak ada hasilannya? Juga sama yang ini. Ya. Daerah yang tidak dihasil adalah merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Ya. Nah, seperti itu contoh soal dari SPLTV. Ya. Untuk pertemuan hari ini tentang SPLTV dan mengenai bentuk umumnya, konsep dan juga daerah penyelesaiannya sudah kita bahas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya atau mungkin beberapa kelas Pak berikan langsung latihan soalnya, dan mungkin ada beberapa kelas juga yang latihan soalnya pada pertemuan berikutnya, atau semuanya latihan soalnya pada pertemuan berikutnya, tergantung nanti. Silakan dicermati pada tugas yang Pak berikan di Google Classroom. Nah, itu penyampaian mengenai submateri yang pertama mengenai tentang program linear, yaitu tentang materi sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu bagaimana kita nanti mengubah dari bentuk grafik menjadi ketidaksamaan. Ya, sekian penyampaian Pak mengenai materi hari ini, yaitu pada pembelajaran daring matematika wajib kelas 11. Pak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa atau bertemu pada pembelajaran daring maupun luring berikutnya. Terima kasih.